Terima kasih. Selamat pagi Bu Bet. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Saudara-saudaraku, ya selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baiklah, marilah kita tundukkan hati kita. Kita berdoa untuk kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama. Nyamanlah jiwa kami, nyamanlah hati kami di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Penyertaan kasih Tuhan yang terus menguatkan kami. Dan pagi hari ini kembali lagi kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang terus memberkati hidup kami dan membuat kami terus menjadi sahabat yang baik bergaul dengan Allah kami yang hidup. Terima kasih dengan firman-Mu lah kami mengenali semua kehendak-Mu ya Bapa, dan berikan kami terus ya Bapa pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi tentang kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sekali lagi. Shalom buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang sangat terberkati. Di pagi hari ini kita kembali lagi melihat kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebelum kita melakukan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama sejenak mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat, yang menguatkan kita setiap hari, setiap saat. Ini adalah kerinduan kita bersama. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, kita akan kembali lagi ke bagian Alkitab firman kebenaran di Galatia pasal 5 yang sangat memberkati kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kemarin kita sudah melihat bersama-sama bahwa kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, yang diciptakan baru oleh Allah di dalam Kristus Yesus melalui iman, melalui kepercayaan kita kepada karya salib Kristus yang sempurna. Kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita melekat dengan Allah, dengan dirinya, ya kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup Kristus karena kita sudah mengambil bagian di dalam kehidupannya yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa hidup baru, manusia baru yang kita peroleh dari Allah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan kehidupan yang real. Itu bukan kiasan, ya, itu bukan metafora, ya, tetapi kehidupan kita itu adalah benar-benar nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu bukan perumpamaan, Bapak Ibu Saudara. Hidup baru itu bukan kiasan-kiasan, ya. Tetapi hidup baru itu adalah sebuah cara yang istimewa. Cara yang istimewa untuk bergaul dengan Allah yang hidup. Amin. Jadi itu penegasannya Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Jadi Paulus menegaskan supaya kita tetap berjalan di dalam roh. Amin. Hidup berjalan di dalam Roh Kudus menurut kehendak dan pimpinan dari
Roh Kudus. Berjalan itu artinya mengalami kemajuan, peningkatan. Ya, berjalan artinya adalah aktif. Amin. Bukan pasif. Tapi berjalan itu adalah mengalami kemajuan selangkah demi selangkah, bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Allah, dikatakan berlarilah begitu rupa. Jadi ada suatu nasihat supaya kita di dalam iman, di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita ini, ya, ada suatu sikap. Amin, Bapak Ibu Saudara, menyikapi, ya, dengan sikap berlari, ya, saudaraku. Jadi berlari membutuhkan latihan-latihan, karena dengan kita latihan maka kita akan bisa mengalami progres, ya, kemajuan, kecepatan, mengalami percepatan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itulah yang disebutkan, ya, di dalam kitab Efesus, supaya kita bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus, mengalami kepenuhannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi dikatakan di Galatia pasal 5 itu, saya bacakan, ya saudara, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ini adalah semacam kunci, ya, kunci berhasil di dalam menjalani kehidupan kita, kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang yang kita sebut diri kita adalah anak-anak Allah, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus, anggota keluarga Allah. Inilah kunci berhasilnya. Jadi pernyataan di ayat 16 ini, saudara-saudaraku, adalah pernyataan firman Allah, singkat tapi sangat luas cakupannya. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita membahas kitab Galatia sudah sampai pada episode yang ke-277. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, 277 kali sejauh ini kita sudah membicarakan tentang bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya milik Tuhan. Kita mempunyai keluasan di dalam bergerak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukanlah orang-orang yang terpojok di dalam kehidupan ini, atau orang-orang yang berpikiran sempit, tapi kita mempunyai keluasan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai kelapangan hati di dalam kasih Kristus, kita terus diperkembangkan, dan pikiran kita terus disegarkan oleh Tuhan, ya, saudara-saudaraku, dan dikuatkannya, dan diajak kita terus untuk selalu berpikir positif, ya, positive thinking berdasarkan kehendak daripada Allah itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan keinginan daging, katanya, sebab itu adalah berlawanan, bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara dan saya, ya, terus digerakkan, ya, saudara, harus bergerak, Bapak Ibu Saudara, karena kehidupan baru itu adalah kehidupan yang proaktif, ya, saudara. Jadi kita berbicara tentang kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang bergairah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kehidupan yang terus berpotensi untuk meresponi panggilan Allah untuk melayani secara positif. Amin. Dan ini adalah cerita perjalanan kehidupan kita dalam pengenalan kita akan kasih Kristus Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat, yang telah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita lihat di sini bahwa kita mempunyai serangkaian,
ya serangkaian instruksi daripada Tuhan supaya kita berjalan di dalam Roh Kudus, di dalam kehendak Roh Kudus, karena itu adalah merupakan cara hidup yang spesial. Amin. Bapak Ibu Saudara, cara hidup yang istimewa, cara hidup yang dipisahkan, yang dikuduskan bagi kemuliaan Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita semua harus bergantung kepada kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Ya, kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak mempunyai kecerdasan, kita tidak mempunyai tenaga, energi untuk membawa diri kita selalu dekat dengan Tuhan tanpa kita disertai dengan kepenuhan pengertian akan firman-Nya, firman kebenarannya, pengetahuan yang benar akan Kristus Yesus. Itulah saudara-saudaraku yang menjadi faktor, ya, faktor unsur, ya, yang membuat saudara-saudara tergerak hatinya, ya, sebab kita dilatih, kemauan kita, Bapak Ibu Saudara, dikelola oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, ya, diarahkan menjadi satu haluan dengan kehendak Bapa di surga, selaras dengan kebenaran firman-nya. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah kerinduan yang sangat mulia, ya Bapak Ibu Saudara, yang terukur, ya, dengan batas-batas daripada kehendak Allah menurut kebenaran firman-Nya. Ya, itu adalah merupakan satu ruang gerak kehidupan yang sangat luar biasa dan istimewa, dan yang membawa berkat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam tubuh Kristus itulah saudara-saudara kita menyadari keberadaan kita. Amin. Jadi orang kalau tidak sadar bahwa dia ada di dalam tubuh Kristus, tidak mungkin dia bisa menyadari bagaimana dia terhubung dengan kehendak dan pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Karena keinginan daging itu tidak pernah mau. Paulus katakan sebab dia tidak sanggup menyadari, ya. Keinginan daging itu tidak sanggup menyadari apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak mungkin keinginan-keinginan daging itu, pikiran-pikiran yang terbatas yang bergantung kepada kemampuan manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu tidak mempunyai kemampuan untuk bisa terhubung dengan apa yang dipikiran Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena sekali lagi ini bukan, ya, sesuatu yang dapat diusahakan oleh manusia, ya, yang sesuatu yang bisa dikerjakan dengan karya manusia. Tidak. Ini adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, karya yang sempurna. Jadi segala sesuatu konsep yang benar, prinsip-prinsip yang benar, yang mendasari pemikiran kita untuk bertindak, untuk berperilaku mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus adalah bersumber dari kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Bukan karena kita bersandar pada pikiran kita, tetapi ada pikiran Kristus yang menggerakkan, ada pengertian-pengertian yang baru yang terus, ya, membawa saudara-saudara kepada fokus bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita membaca, ya, di kitab Yakobus, saya akan membaca Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-23. Ini ada satu contoh Bapak Ibu Saudaraku, ya, di masa perjanjian lama, dikatakan di ayat 23,
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa ya pada masa perjanjian lama itu ada seseorang ya yang kita tahu bernama Abraham. Dia adalah bapak orang beriman dan dikatakan dia disebut sahabat Allah. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku. Karena mengapa Abraham disebut sahabat Allah? Kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal 15 ya. Pasal Kejadian pasal 15, di situ dikatakan dari ayat 1 ya, di mana Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Abraham dan keturunannya. Ya, saya membaca, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, persahabatan ini dengan Allah harus selalu dimulai dengan firman-Nya. Amin. Jadi bukan dengan penglihatan-penglihatan manusia, cerita-cerita mimpi-mimpi manusia Bapak Ibu Saudaraku, atau hasil karya imajinasi manusia atau fantasi-fantasi manusia di dalam pikirannya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ini harus selalu dimulai dengan firman Tuhan. Orang yang tidak mengenal firman Tuhan, mana mungkin dia bisa bergaul dengan Allah? Pakai cara apa Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi kita lihat di sini jelas sekali ya, dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab. Jadi Abram itu juga langsung merespon Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Meresponi firman Tuhan. Ya, itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak cuek. Ya, Abraham tidak cuek dan Abraham tidak mengabaikan, ya, tetapi dia langsung menjawab. Dia merespon. Dia katakan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal ini kita lihat bahwa Abraham belum mempunyai keturunan. Dia masih bergumul sekali. Bergumul sekali Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena dia sudah menerima janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan yang banyak. Ya, keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tapi nggak kunjung-kunjung tiba nih Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi Abram juga pasti bersaksi kepada tetangga-tetangganya kan, bagaimana Tuhan menjanjikan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang yang mempunyai keturunan yang banyak, tapi belum nyata-nyata nih, ya. Jadi pasti ini tetangga-tetangga Abraham bertanya, "Yang mana Bapak yang engkau saksikan itu janji Tuhanmu itu? Ya, yang mana buktinya? Kok tidak ada ya sampai sekarang buktinya kamu mempunyai keturunan?" Begitu ya. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin bergumul ya Abraham dengan hal itu karena usianya sudah semakin tua. Ya, tentunya Abraham sebagai manusia berpikir, ya, apakah benar janji Tuhan ini? Seperti apa wujudnya kalau sudah menjadi tua? Apakah masih bisa mungkin mempunyai anak? Ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ya dikatakan bahwa Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Nah, di ayatnya yang keempat dikatakan, "Tetapi datanglah firman Tuhan
kepadanya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, pergaulan dengan Allah itu selalu dijembatani dengan firman Tuhan. Tidak mungkin hanya dengan berhayal, dengan imajinasi manusia, tanpa disertai dengan pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Dan ya, firman Tuhanlah yang berkuasa menghubungkan kita bisa membangun pergaulan yang baik dengan Allah kita. Nah, datanglah firman Tuhan mengatakan, orang ini, maksudnya Eliezer, ya, orang pembantu dari Abraham, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah sebabnya Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya bangsa Israel itu, mereka ya akan menjadi percaya kalau mereka melihat, ya Saudara. Karena apa? Karena sejak dari nenek moyang mereka, ya, tanda hubungan mereka dengan Tuhan adalah apabila mereka melihat. Jadi ada tanda-tanda yang harus mereka melihat secara alam, ya Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu dikatakan di ayatnya yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat mekanismenya di situ, cara berjalannya, ya, proses bergaul dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita memperhatikan firman-Nya. Amin. Saudara, bagaimana kita membangun komunikasi bergaul dengan Tuhan adalah dengan mendengarkan perkataan-perkataannya. Karena perkataan-perkataan Tuhan itu adalah kebenaran, dan perkataan-perkataannya itu berkuasa untuk mengubahkan hidup manusia, mengubahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dikatakan iman timbul dari pendengaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dilepaskan. Itu adalah satu keterikatan bagi kita untuk selalu rindu mendengarkan setiap kebenaran firman Allah dengan pengertian-pengertian yang benar dan bertumbuh dan berakar dan lebih dalam lagi tertanam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tertanam di dalam setiap kebenaran firman Allah. Dan diresponi tadi oleh Abraham, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Amin. Nah, begitulah caranya Bapak Ibu Saudaraku. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu, kepercayaannya itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di dalam pergumulan Abraham, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia menjadi kuat senantiasa dan bisa terus mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Dia bisa tetap meyakinkan, ya, dirinya dengan mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti itu juga ya dengan kita saat ini. Saudaraku, kita mempunyai objek kepercayaan. Ada firman Allah yang ditujukan kepada kita, ya, yang memperbaharui terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kepada Abraham tadi dikatakan supaya Abraham melihat bintang-bintang di langit, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Abraham mempercayai kepada firman yang Tuhan tujukan kepadanya. Amin. Nah, sekarang kita Bapak Ibu Saudaraku tentu saja mempercayai janji Allah bukan dengan melihat bintang-bintang di langit lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetapi kita melihat setiap kebenaran firman Allah, Alkitab yang ada di tangan kita setiap hari. Kita bisa melihat janji Allah di situ Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa janji Allah mengatakan bahwa sekarang
kebenaran Allah nyata di dalam Yesus Kristus hanya melalui iman. Amin. Bahwa kepada kita telah dikaruniakan oleh Allah keselamatan hidup yang kekal, dikaruniakan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus, oleh karena karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara dan saya saat ini mempunyai dasar untuk percaya kepada Tuhan, dasar yang kuat untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita mempunyai dasar yang kuat untuk percaya. Dan itulah ya Bapak Ibu Saudaraku yang dijadikan oleh Allah, faktor yang dijadikan oleh Allah saat ini untuk bisa bergaul akrab dengan manusia, ya, melalui kepercayaan yang diarahkan kepada setiap firman-Nya, kepada Injil kasih karunia Allah, ya, kepercayaan yang diarahkan menerima sepenuhnya bahwa Allah itu adalah benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan diri kita yang benar. Sebab Paulus mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik manusia di hadapan Allah, satu orang pun tidak ada. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita mempunyai kebenaran di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang kita mempunyai hubungan pergaulan yang akrab dengan Allah adalah semata-mata karena kita percaya. Itulah yang diberkati oleh Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Abraham itu mengarahkan pandangannya kemana, Bapak Ibu Saudara? Dia mengarahkan pandangannya kepada firman Allah yang mengatakan, pandanglah ya bintang-bintang di langit, ya, pandanglah pasir di tepi laut. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dengan demikian Abraham meresponinya. Dia percaya kepada firman itu, maka dia dibenarkan. Bapak Ibu Saudaraku, dia jadi benar di hadapan Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menghendaki supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Salib Kristus, berita salib Kristus yang peristiwa yang real, yang nyata 2000 tahun yang lalu sebagai perwujudan daripada kasih Allah yang sempurna. Sekarang berita itu ada di tangan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ada di tangan kita, ada di dalam Alkitab firman Allah yang setiap hari itu Bapak Ibu Saudara dan saya harus membagi waktu kita ya dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dengan demikian saudara-saudaraku, ya, kita seperti Abraham meresponi setiap apa yang dikatakan oleh firman Allah kepadanya. Dikatakan, lalu percayalah Abraham. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti itulah mekanisme daripada ya kehidupan yang baru yang diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di zaman sekarang ini adalah zaman kemajuan informasi, ya, teknologi informasi yang sangat dahsyat, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, mengatur kehidupan manusia di peradaban zaman yang saat ini, saudaraku, sangat luar biasa terjadi perubahan di dalam kehidupan manusia itu. Nah, saudara-saudaraku, ya, saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat dibangga-banggakan oleh dunia saat ini, yang sangat dibangga-banggakan oleh para pemimpin saat ini dan para ilmuwan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada namanya ya informasi, teknologi informasi dengan sistem AI, ya, artificial intelligence, ya, yang disebut dengan kecerdasan buatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena
di dalam teknologi AI inilah Bapak Ibu Saudaraku dianggap sebagai satu cara yang dapat memudahkan cara kerja manusia saat ini untuk melakukan segala tugas-tugasnya, segala pekerjaannya Bapak Ibu Saudaraku untuk menolong orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teknologi AI ini menjadi tempat orang-orang pendidikan perguruan tinggi, para ilmuwan saat ini saudaraku mengembangkan itu sebagai cara untuk menghubungkan semua orang Bapak Ibu Saudaraku, bahkan mengendalikan perilaku semua orang dengan sistem teknologi kecerdasan buatan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Oleh karena itu adalah merupakan cara orang-orang pintar untuk membuat di mana itu adalah tempat informasi bagaimana orang di seluruh dunia bisa mengaksesnya, bisa membukanya supaya apa yang ingin diketahui bisa diperoleh dengan menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang ingin diketahui oleh orang-orang saat ini, ingin mengerjakan apapun, ingin berkarya mengembangkan ilmu pengetahuan, saudara-saudaraku, mereka bisa menggunakan teknologi informasi sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu, saudara-saudaraku. Nah, karena di sana ada data, informasi, tentang apapun yang ingin diketahui oleh yang ingin dikembangkan, cara-cara untuk mengerjakan segala sesuatu tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang keamanan, budaya, dan sosial seterusnya Bapak Ibu Saudara. Tinggal di googling saja Bapak Ibu Saudaraku. Di sana ada informasi bagaimana kita bisa menemukan solusi-solusinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi semuanya itu saudaraku tidak berhubungan dengan hikmat Allah yang surgawi. Semuanya itu adalah berkaitan dengan hal yang sifatnya duniawi. Dan saudara-saudara, tergantung saudara dan saya menggunakannya, itu bisa menjadi tempat di mana orang-orang akan menjadikan itu sebagai alat untuk berbuat jahat, tetapi juga adalah bagaimana pemanfaatannya untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk menolong kita juga Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menyiarkan atau bisa memberitakan kabar baik tentang kasih Kristus Yesus kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi bahwa kita mempunyai serangkaian data informasi yang jauh lebih lengkap dan yang istimewa menurut pimpinan daripada Roh Kudus. Kita ini dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dan bagaimana hidup kita harus berjalan, dan bagaimana kita saudara-saudara menempuh setiap langkah kehidupan kita ini adalah karena kita sadar bahwa di dalam tubuh Kristus itu kita mempunyai pengertian yang benar, serangkaian informasi yang absolut, dan tidak akan ada kesalahan yang kita temukan di dalam setiap firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam teknologi secanggih apapun masih ada kekeliruan di sana. Karena apa? Karena itu sudah dioperasikan oleh mesin, dioperasikan oleh mesin yang tidak mempunyai perasaan. Saudara-saudara dan saya, tentu saja dioperasikan, kehidupan kita, pikiran kita adalah pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang disentuh oleh kasih-Nya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan seperti mesin, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ini adalah
hubungan personal ya di dalam roh dan kebenaran, dan ini adalah hubungan yang dibentuk dengan pengertian yang benar, dan kita berhubungan, berelasi, bergaul dengan Allah yang hidup. Amin. Bukan dengan mesin-mesin, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mesin-mesin teknologi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepercayaan manusia saat ini semakin tergerus dan semakin minim kepada Tuhan. Mereka sudah lebih percaya kepada mesin-mesin buatan manusia, kecerdasan buatan manusia. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi apa yang dikatakan oleh firman Allah, karena mereka menganggap yaitu adalah sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan bagi diri mereka secara duniawi, dan manusia tidak terlalu tertarik ya dengan firman Allah di zaman sekarang ini, karena mereka menganggap itu tidak terlalu membuat mereka bangga. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena memang semua apa yang diupayakan oleh manusia itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari kebanggaan bagi diri mereka sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu semuanya bukan memperdalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, tetapi memperdalam kebanggaan dan kepercayaan mereka kepada diri mereka sendiri dan kelompoknya. Dan ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan tidak menyadari ya bagaimana ya tipu muslihat daripada iblis melalui beragam atas nama teknologi informasi atau kemajuan zaman, Bapak Ibu Saudara, yang menggerus pikiran mereka lebih percaya kepada mesin-mesin ya yang dapat mengubah hidup mereka sesuai dengan rencana dan keinginan mereka, bukannya percaya kepada rencana Allah yang terbaik dan yang terindah, yang dibangun dengan hubungan yang kondusif antara kita sebagai ciptaan dengan Allah pencipta kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah saudara-saudaraku sebabnya kita bersikukuh ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus akan tetap teguh di dalam iman, akan terus kuat di dalam kasih karunia Tuhan ini, karena dunia akan sudah siap menjauhkan, mengalihkan kita kepada keinginan-keinginan daging yang membuat manusia itu merasa betah, ya lebih betah ya di sana dengan apa yang diraih manusia dengan pikiran dan hasil karya mereka sendiri, dibanding dengan kepercayaan mereka kepada hasil karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah sesuatu yang harus kita beritahukan kepada saudara-saudara kita semuanya, supaya kita selalu waspada dan kita harus selalu berjaga-jaga Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa? Karena keinginan daging itu sangat licik dan sangat licin. Ya, tanpa pertolongan firman Allah, pertolongan kuasa daripada Roh Kudus, saudara-saudaraku, keinginan untuk menuruti kehendak Allah itu tidak mungkin bisa terbangun, tidak mungkin bisa mengalami kemajuan, tidak akan mungkin bisa mencapai akan kedewasaan penuh seperti yang Paulus gambarkan di dalam kitab Efesus pasal 4 itu Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat anak-anak di zaman sekarang ini, saudaraku, mereka sudah sangat tergantung kepada mesin-mesin, ya, di gadget mereka, di handphone mereka, Bapak Ibu Saudaraku, di smartphone mereka. Ya, lebih daripada mereka memperhatikan di sekelilingnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi perasaan ya anak-anak di zaman sekarang ini sudah sangat terikat kuat ya dengan benda mati, Bapak Ibu Saudaraku, dengan smartphone itu. Itu sebabnya saudaraku sering ya terjadi kesalahpahaman antara orang tua dengan anak. Karena apa? Karena anak lebih mementingkan, lebih mendengar
ya Bapak Ibu Saudaraku, lebih memperhatikan dan menghabiskan pikirannya, perhatiannya penuh, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya bermain atau memegang atau menggunakan smartphone di tangan mereka daripada mendengarkan perkataan-perkataan, panggilan-panggilan daripada orang tua Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita lihat, Saudaraku, ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai perasaan daripada anak-anak kita itu lebih terikat kepada mesin-mesin Bapak Ibu Saudaraku daripada kepada manusia, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada orang-orang yang mengasihinya. Dan Saudaraku, itu sangat berbahaya, karena itu pun akan menutup perasaan manusia itu untuk meresponi kehendak Tuhan. Amin. Tapi dengan kebenaran firman Allah, kita dibangkitkan, dihidupkan gairah kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita Bapak Ibu Saudaraku dihidupkan, karena kita ini adalah manusia. Amin. Apalagi kita ini adalah manusia baru. Manusia baru yang telah dipersekutukan dengan Yesus Kristus, di mana dari Dialah kita memperoleh kehidupan itu. Amin. Saudara-saudaraku, bukan dunia ini yang menyediakan kehidupan buat kita, bukan. Masa depan kita bukan dunia ini yang menentukan Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Saya tidak percaya itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak mempercayakan hidup saya kepada teknologi. Ya, itu memang sangat membantu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi saya tidak mempercayakan hidup saya kepada kecerdasan buatan manusia. Tapi saya mempercayakan hidup saya kepada kecerdasan buatan Allah, yaitu bahwa kita ini adalah ya ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita ini adalah buatan tangan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita di dalam karya pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna di dalam kasih-Nya. Disitulah kita diciptakan baru dan dipersekutukan, mempunyai hubungan yang akrab, bergaul dengan Allah yang hidup. Itu adalah sesuatu yang jauh melebihi daripada ilmu pengetahuan apapun Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memanfaatkan teknologi untuk membuat kita bisa bergaul, tetapi bergaul di dalam konteks, ya, di dalam hubungan kita, bagaimana kita sama-sama bersatu, bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, untuk memperdalam hubungan kita bersama, hidup di dalam kasih Kristus, dan bagaimana kita mengasihi Allah, dan bagaimana kita menghormati Dia di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita bersyukur sekali lagi ada teknologi informasi yang dapat memudahkan kita. Sama seperti di pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita berada di tempat-tempat yang berbeda, tempat yang jauh, tetapi kita bisa dipersatukan, ya, melalui aplikasi-aplikasi yang kita gunakan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita tidak boleh ya terlalu berlebihan untuk meninggi-ninggikan atau untuk menyanjung-nyanjung tentang hasil karya pikiran manusia. Semuanya itu harus kita gunakan Bapak Ibu Saudaraku. Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang, ya, di dalam segala hal. Allah mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang ingin bergaul dengan Allah, yang ingin bersahabat dengan Allah, dan yang selalu dengar-dengaran akan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah merupakan ya sesuatu yang didasarkan pada keputusan pribadi kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi, Paulus katakan, ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi di hari esok di dunia ini, dan bagaimana manusia mengatur kehidupan manusia di dunia ini.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti pujian yang mengatakan, ku tak tahu kan hari esok, ya. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa tangan Tuhan memegang kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman-Nya ya mengendalikan hidup kita, dan Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita supaya kita bisa berjalan di dalam Roh, dan supaya kita senantiasa berbuah, hidup kita memuliakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Karena itu, saudaraku, tetaplah setia kepada kebenaran firman-Nya. Tetaplah setia, saudara-saudaraku. Satu dengan yang lain kita bergaul dengan Allah. Terus kita membawa diri kita untuk terus mendengarkan setiap firman-Nya untuk memperbaharui hati dan pikiran kita. Setiap pagi selalu baru berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Tuhan kami yang sangat luar biasa. Setiap pagi Engkau membangkitkan semangat kami ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang percayamu, manusia baru yang telah dihidupkan dan bergairah senantiasa. Kami mempunyai selera sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu kami rindu terus dipertajam lagi, lebih dalam lagi tertanam di dalam setiap kebenaran firman-Mu yang benar, yang kudus. Itulah kerinduan kami ya Bapa, supaya pikiran kami dicerahkan, pikiran kami dimurnikan, hati kami terus diperbaharui, dan roh dan jiwa kami penuh semangat dan bernyala-nyala, dan tidak akan kendor, tapi tetap teguh, berpegang teguh kepada setiap kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang mengangkat hidup kami, yang membangunkan kami terus ya Bapa, supaya kami terus ya Bapa bisa melakukan segala tanggung jawab kami, menyambut setiap berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sambut itu, dan hari ini kami persembahkan semua apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Dan diberkatilah semakin berlimpah semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang terus mempunyai kerinduan yang besar untuk selalu bersama-sama kami di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kami bergaul erat di dalam damai sejahtera-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya.